Perkenalkan, nama saya Suci Maharani Panto, kelas B, Prodi D3 Analis Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang lipid, enzim, dan juga hormon. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu materi tentang lipid. Lipid berasal dari kata lipos atau bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau eter. Lipid juga adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain sebagainya. Adapun fungsi biologis utama lipid yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Berikut materi enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia, reaksi kimia, dan kebanyakan diatur oleh enzim. Tanpa enzim, banyak reaksi kimia ini tidak akan terjadi. Enzim mengkatalisa semua aspek metabolisme sel. Ada dua karakteristik enzim, yaitu yang pertama tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisa. Yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut, di mana enzim ini hanya meningkatkan kecepatan mendekati keseimbangan. Sifat kimia enzim, umumnya enzim adalah protein molekul besar, sebuah rantai asam amino atau lebih disebut rantai polipeptida. Kofaktor suatu komponen yang bukan protein dan bagian komponen proteinnya disebut apoenzim. Kemudian apoenzim ini mempunyai aktivitas katalitik yang tidak lama. Suatu kofaktor yang mengelilingi apoenzim dan dapat dipisahkan dari apoenzim disebut koenzim. Adapun struktur enzim yaitu suatu enzim atau holoenzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Bagian protein disebut apoenzim, bagian non-protein disebut kofaktor. Kofaktor dapat berupa ion logam, misalnya tembaga, magnesium, kalium, dan natrium. Koenzim yang berupa bahan organik, misalnya vitamin B. Enzim bersifat spesifik atau khusus, artinya satu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat. Enzim bekerja pada derajat keasaman pH tertentu. Kerja enzim dapat bolak-balik, artinya selain dapat memecah substrat, juga dapat membentuk substrat dari penyusunnya. Menetap sebuah sistem enzim dan diklasifikasikan menjadi 6 kelas besar. Dalam klasifikasi enzim, 2 terdapat urease yang mengkatalisa gangguan urea. Kemudian dalam klasifikasi enzim 3 terdapat hidrolase, memotong substrat dengan mengambil suatu molekul air atau hidrolisis. Klasifikasi enzim 4 yaitu terdapat liase, unsur air, CO2 atau amonia, dan ligasi menggunakan energi yang berasal dari ATP. Kemudian kelas 1 enzim, oksidoreduksitase. Enzim ini melepas 2 buah elektron seperti 2 buah hidrogen dari alkohol untuk menghasilkan aldehid, sedangkan subkelasnya oksidase memindahkan 2 elektron dari donor ke oksigen, biasanya menyebabkan pembentukan peroksidase hidrogen. Kelas kedua enzim transferase ini terlibat dalam memindahkan grup fungsional antara donor dengan akseptor. Kelas ketiga enzim hidrolase sebagai satu kelas khusus dari transferase di mana grup donor tertransfer ke air. Reaksi ini melibatkan pemotongan ikatan peptida. Kelas keempat enzim liase adalah enzim yang menambah atau menghilangkan unsur air, amonia, atau CO2. Kelas kelima enzim isomerase yang mengkatalisa pembaikan karbon asimetrik terjadi pada epimerase atau rekemase. Kelas keenam enzim
Ligase berarti mengikat enzim-enzim ini terlibat dalam reaksi sintesa di mana dua molekul tergabung pada pengeluaran sebuah ATP, ikatan fosfat energi tinggi. Dalam analisa enzim 1, 2, 3, dan 4 terdiri dari amilase, lipase, alkalin, fosfat, dan fosfatase asam, peptidase, dan transaminase. Kemudian enzim restriksi dipisahkan dari sel bakteri dan digunakan di laboratorium untuk mengontrol fragmen DNA seperti fragmen yang mengandung gen. Yang terakhir adalah materi tentang hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Kemungkinan apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan syaraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang panjang. Contohnya pertumbuhan dan pemasakan seksual. Pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun demikian, hormon dihasilkan oleh hampir semua sistem organ dan jenis jaringan pada tubuh hewan. Kemudian molekul hormon dilepas langsung ke aliran darah, walaupun ada juga jenis hormon yang disebut ektohormon yang tidak langsung dialirkan ke aliran darah, melainkan sirkulasi difusi ke sel target. Hormon insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Fungsi insulin memerintahkan sel untuk mengambil glukosa dari darah, mengubah glikogen menjadi glukosa yang dibutuhkan tubuh, dan menyimpan kelebihan glukosa sebagai lemak. Hormon insulin memiliki cara kerja yang penting untuk kita ketahui. Cara kerja hormon insulin di saat terjadi peningkatan glukosa adalah dengan memberikan sinyal kepada organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.